Selamat sore, kita kembali lagi kepada acara rutin kita yaitu KPA Online Tamrin. Pada saat ini kita akan membahas tentang materi rumahmu di surga. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Besar, Maha Kasih, terpujilah Engkau Tuhanku. Terima kasih, satu minggu lagi Engkau telah memberikan kami waktu untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami ingin lebih cepat hingga kerajaan-Mu segera datang untuk menjemput kami Bapa. Kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Tolong bantu kami untuk menerima ini agar menjadi berkat bagi jalan hidup kami Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rumahmu di surga. Judul pembahasan kita sore ini. Pada saat Marco Polo kembali ke kampung halamannya di Venesia setelah sekian tahun di Asia, teman-temannya mengira bahwa perjalanan panjangnya telah membuat dia gila. Dia mempunyai banyak cerita yang dahsyat. Marco telah berlayar ke kota yang penuh dengan perak dan emas. Dia telah melihat batu hitam yang terbakar, tetapi tidak seorang pun yang pernah mendengar tentang batu bara. Dia telah melihat pakaian yang tahan api meskipun dilemparkan ke dalam kobaran api, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang asbes. Dia bercerita tentang ular raksasa yang panjangnya 10 kaki dengan rahang yang cukup lebar untuk menelan seorang manusia. Kacang-kacangan sebesar kepala manusia dan putih seperti susu di dalamnya. Dan suatu bahan memancar keluar dari tanah yang dapat menyalakan lampu. Tetapi tidak seorang pun pernah melihat buaya, kelapa, atau minyak bumi. Mereka hanya tertawa mendengar cerita-cerita itu. Beberapa tahun kemudian ketika Marco terbaring sekarat, seorang pria yang saleh di samping tempat tidurnya mendesak dia untuk menarik kembali semua dongeng yang telah dia ceritakan. Tetapi Marco menolak. Semuanya itu benar. Setiap kepingan cerita itu sebenarnya saya belum menceritakan setengah dari yang saya lihat. Penulis-penulis Alkitab yang memberikan kita pandangan sekilas tentang surga kelihatannya mengumandangkan perasaan Marco Polo. Di dalam penglihatan, mereka melihat sebuah tentang yang begitu cemerlang, begitu fantastis sehingga mereka hanya dapat menggambarkan sekeping dari yang mereka lihat. Dan kita menghadapi tantangan yang sama dengan teman-teman Marco Polo. Kita harus berusaha membayangkan buaya dan buah kelapa yang tidak pernah kita lihat. Karena gambaran yang kita dapat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa surga lebih dari hanya duduk di atas awan dan bermain harpa. Apakah surga itu tempat yang nyata? Yesus sedang mempersiapkan tempat yang sungguh nyata bagi kita saat ini. Di sebuah surga yang benar-benar nyata. Dalam kitabnya tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus datang ke dunia kita untuk kedua kalinya untuk membawa kita ke sebuah istana yang dibuat khusus di kota surgawi yang jauh lebih mulia dari yang pernah kita impikan, yaitu Yerusalem baru. Setelah kita tinggal di sana selama 1000 tahun, Yesus hendak membawa rumah surgawi ini turun ke planet bumi.
Saat Yerusalem baru turun, api akan memurnikan seluruh dunia. Planet kita yang baru menjadi rumah tetap bagi yang selamat. Wahyu 20 ayat 7-15. Lebih lanjut mengenai ini ada di panduan 22. Apa yang Yohanes tulis dalam kitab Wahyu adalah gambaran selanjutnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Tertulis pada Wahyu 21 ayat 1-3. Setelah diubahkan dengan api, siapakah yang Yesus janjikan akan menghuni bumi yang baru? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Lihat juga pada Wahyu 21 ayat 7. Kristus berjanji untuk memulihkan dunianya yang dulu sempurna kepada keindahan Taman Eden. Dan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Akankah kita mempunyai tubuh yang nyata di surga? Pada saat Yesus memperlihatkan kepada muridnya tubuh yang mulia setelah kebangkitannya, bagaimanakah ia melukiskan itu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 30. Yesus memiliki tubuh yang nyata. Dia mengundang Thomas untuk menyentuhnya pada Yohanes 20 ayat 27. Di dalam kesempatan ini Yesus berjalan masuk ke rumah yang nyata, berbicara kepada orang-orang yang nyata dan makan makanan yang nyata. Lukas 24 ayat 43. Surga tidak ditempati oleh hantu, tetapi oleh orang nyata yang menikmati kehidupan rohani dan yang memiliki tubuh yang mulia. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, dan yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 20-21. Kita dapat yakin bahwa tubuh surgawi kita akan sepadat dan senyata tubuh Kristus setelah kebangkitannya. Akankah kita mengenali keluarga dan teman-teman kita di surga? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13 dan 12. Di surga kita akan saling mengenal dengan sempurna. Kita akan mengerti dan menghargai satu sama lain seperti satu sama lain lebih mendalam daripada yang pernah kita dapatkan di dunia sekarang ini. Murid-murid Yesus mengenalnya dalam tubuh surgawinya karena ciri khas yang dikenal. Maria mengenal dia di kuburan karena suaranya yang dikenal waktu Yesus memanggil namanya. Dan murid-muridnya di Emmaus mengenali dia karena beberapa gerakan isyarat yang sangat dikenal. Ketika mereka menyadari cara tamu mereka memberkati makanan mereka,
Mereka mengenalinya sebagai Tuhan mereka melalui caranya. Orang tebusan pasti akan mengalami peristiwa reuni muka dengan muka yang menggetarkan di surga. Bayangkan kesukaan dari mengenali senyum istimewa dari pasangan Anda, atau suara panggilan dari seorang anak yang telah engkau baringkan di tempat peristirahatan dulu, atau sikap-sikap yang membangkitkan rasa sayang dari beberapa teman-teman tercinta. Kita akan mempunyai sebuah keabadian untuk memperdalam ingatan kehidupan kita yang paling berharga, dan untuk membangun persahabatan yang akrab dengan pribadi yang paling mengagumkan di jagat raya. Apakah yang akan kita lakukan di surga? Kita akan mempunyai banyak kegiatan yang menantang kita di surga. Bagaimana dengan merancang rumah impian Anda sendiri? Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergilang karena umatku. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Yesaya 65 ayat 17-22. Ya, Yesus telah mempersiapkan rumah-rumah pribadi untuk kita di dalam kota suci Yerusalem baru. Pada Yohanes 14 ayat 1-3, Wahyu 21, ayat-ayat ini menyatakan kita akan merancang dan membangun rumah-rumah lainnya. Mungkin perumahan di luar kota yang indah, menghiasi dengan beragam tanaman-tanaman surga. Dan siapa yang tahu pengalaman teknologi tinggi apa yang menunggu kita di peradaban Tuhan yang lebih maju. Penemuan ilmiah dan perjalanan ruang angkasa kita sekarang akan kelihatan seperti permainan anak-anak pada saat kita mulai menjelajah di dalam rumah Bapa kita. Apakah Anda menyukai keindahan dari suara gemuruh air terjun, padang rumput yang kering, hutan belantara yang lebat, dan kuntum bunga yang lunak? Sebab Tuhan menghibur Sion. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 51 ayat 3. Allah akan mengubahkan bumi menjadi sebuah taman Eden di zaman dulu. Tidak ada lagi tumpahan minyak atau asap atau kemarau, danau tetap sejernih kristal, pohon-pohon megah dan tebing-tebing gunung tanpa kecuraman. Bukan hanya keindahan dunia, tetapi juga kemampuan kita untuk menikmatinya akan bertambah. Hal itu seperti hari pertama keluar rumah setelah sakit sekian lama. Dan kenyataan 20 menit pertama akan berkembang menjadi sebuah keabadian yang ajaib. Apakah Anda suka menikmati pengalaman hal-hal baru, belajar, berekreasi? Di sana, pemikir-pemikir abadi akan merenungkan kesukaan yang tak kunjung sirna mengenai kuasa penciptaannya yang ajaib. Dan misteri kasih yang menebuskan. Setiap bakat akan dikembangkan, setiap kemampuan akan ditambahkan. Penambahan pengetahuan tidak akan melentihkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana usaha-usaha yang paling agung dilakukan, aspirasi yang paling tinggi dicapai, cita-cita yang paling tinggi diwujudkan, dan di sana masih akan timbul ketinggian-ketinggian baru untuk diatasi, keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, dan tujuan-tujuan baru yang memerlukan kuasa-kuasa pikiran, badan, dan jiwa. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Akankah kejahatan akan mengancam surga lagi?
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Tuhan akan menghapuskan dosa dan akibat-akibat buruknya secara tuntas. Hal itu tidak akan muncul lagi apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ada pada 1 Yohanes 3 ayat 2. Daripada menahan keinginan-keinginan untuk membunuh, mencuri, membohong, atau memperkosa, kita akan memperoleh kemurahan-kemurahan surgawi. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Bahkan musuh utama kita, yaitu kematian, akan lenyap. Di tanah surga, masa muda abadi untuk diselamatkan adalah tidak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 53. Tidak ada penghuni yang akan menderita kerusakan dari umur tua. Surga tidak hanya menghancurkan akibat dosa, juga membalikkannya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada orang yang menderita dengan cacat suhu umur hidupnya. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat dan mulut orang bisu akan terbuka. Pada Yohanes 35 ayat 55 dan 6. Apakah yang paling menggetarkan di surga? Bayangkan bertemu dengan Tuhan, alam semesta, muka dengan muka. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Tuhan yang Maha Kuasa berjanji akan menjadi teman dan guru kita. Betapa bahagianya duduk di kakinya. Pikirkan apa yang akan diberikan oleh seorang musisi untuk dapat menghabiskan beberapa saat dengan Beethoven atau Mozart. Bayangkan betapa besar penghargaan seorang ahli ilmu fisika akan kesempatan untuk duduk bersama Albert Einstein. Atau berapa besar artinya bagi seorang pelukis untuk berbicara dengan Michelangelo atau Rembrandt. Coba pikirkan, orang tebusan akan mempunyai hak istimewa yang lebih besar. Mereka akan berbicara dengan pencipta dari semua musik, ilmu, dan seni. Mereka akan berada pada jarak yang sangat dekat dengan pemikir terbesar dan hati terdalam di alam semesta. Dan hubungan ini akan mengalir menjadi penyembahan. Bulan akan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 23. Di tengah-tengah kota surgawi berdiri tahta Tuhan yang putih dan megah. Dikelilingi oleh pelangi seperti jamrud. Wajahnya bersinar seperti nyala terik matahari. Di bawah kakinya laut yang kaca mengalir ke semua arah. Pada permukaan kristal yang mencerminkan keagungan Allah. Umat tebusan berkumpul untuk mengeluarkan puji-pujian penuh sukacita. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10. Inilah seorang yang kebaikannya tidak pernah hilang sedikit pun. Kesetiaan, kesabaran, dan perasaan kasihnya terus mengalir. Puji namanya yang kudus.
kita harus berada di sana. Yesus merindukan pertemuan muka dengan muka kita. Karena itulah dia berkeinginan untuk menyelamatkan Anda dari dosa dengan harga yang begitu tinggi. Anda secara pribadi harus mengambil keuntungan dari anugerah ini. Anda harus membuat suatu komitmen kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda membutuhkan pengampunan yang ditawarkan dari salib. Karena Tuhan merindukan Anda. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya atau Yerusalem baru sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Yesus membebaskan kita dari dosa, bukan di dalam dosa. Kita harus datang kepadanya melalui kuasanya di dalam kita dan dipisahkan dari kenajisan dan ketidaksucian. Yesus adalah kunci kita ke dalam kerajaannya yang akan datang segera. Dan kerajaan itu dapat dimulai sekarang juga di dalam hatimu. Ketika Kristus membebaskan kita dari dosa, Dia menciptakan surga kecil di dalamnya. Dia dapat membantu kita menghadapi kekhawatiran, kemarahan, hawa nafsu, rasa takut, dan rasa bersalah yang melanda kita. Pengharapan akan surga bukanlah merupakan pelarian dari masalah-masalah kehidupan, melainkan membantu menciptakan surga yang lebih banyak di bumi. Jejak pendapat yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya pada kehidupan setelah kematian menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan mempercayai orang lain lebih dari mereka yang tidak percaya. Tidak ada hal yang memiliki akibat yang lebih dramatis di dalam hidupmu saat ini dibandingkan sebuah hubungan saling percaya dengan Yesus Kristus. Dengarkanlah bagaimana Petrus menggambarkan hasil dari keyakinan yang hidup. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Semuanya ini dan surga juga. Pernahkah Anda menemukan kebaikan dalam hidup yang berlimpah ruah yang Kristus inginkan agar Anda mengalaminya? Janganlah menolak undangannya yang murah hati. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaknya ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Yesus bersama Anda saat ini berbicara kepada hatimu pada saat Anda membaca baris ini. Dia mengundang Anda untuk datanglah, datanglah, datanglah. Dia sangat berhasrat, sangat bersikeras. Jika Anda belum melakukannya juga saat ini, di atas segalanya adalah kesempatan Anda untuk menjelajahi tawarannya. Kenapa Anda tidak berkata kepadanya bahwa Anda menerima anugerahnya yang dermawan dan ingin menikmati keabadian dengannya? Katakanlah kepadanya bahwa Anda mencintainya dan berterima kasihlah kepadanya atas segala yang telah Dia perbuat bagi Anda dan semua yang sedang Dia rencanakan untuk Anda. Jika ada sesuatu di antara Anda dan Tuhan, mintalah kepadanya untuk membuat Anda mampu menyingkirkannya. Hari ini sementara Anda mendengar suaranya, sementara hatimu masih menanggapi, berikanlah diri kepadanya tanpa syarat,
tundukkanlah kepalamu saat ini dan berkata, Yesus Tuhanku, saya datang, saya serahkan seluruhnya kepadamu. Saya akan menjadi milikmu selamanya. Amin. Tuhan mengundang Anda, dan mari sama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, kami telah mempelajari firman-Mu, gambaran surga yang Engkau janjikan, begitu indah, begitu besar, begitu kuasa yang bertata di sana Bapa. Kami rindu untuk mencapainya Bapa. Sertai kami di sisa perjalanan kami di dunia ini. Tuhan, biar firman-Mu menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Mereka yang belum mendengarnya, biarkan Engkau izinkan hatinya tergerak untuk mendengar ini. Kepadamu kami naikkan puji dan syukur Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.